Kali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masuk di dalam bab baru dan ini termasuk bab terakhir di dalam masalah fiqih. Karena beliau hanya menaruh terakhir babus siyam. Babus zakah dan babul hajj nggak ada di Bidayatul Hidayah. Tapi nanti beliau arahkan kita untuk baca kitab yang lebih tinggi dari karangan beliau, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Adabus siyam layan bagi antak tasira ala siyami Ramadhan. Tidak selayaknya bagi kamu membatasi atas berpuasa bulan suci Ramadan saja. Ya, jangan batasin tuh puasa di bulan Ramadan. Karena puasa itu bisa terjadi setiap bulannya. Fatatruka, fa sababiyah di sini. Setelah an ada fa, itu fa sababiyah. Artinya apa? Maka jika kamu batasi, sebabnya nanti kamu akan meninggalkan. Tuh, sebabnya. Sebabu iktisori kalasi Ramadan tarkut tijarot. Sebabnya nanti kamu akan meninggalkan perdagangan, perniagaan. Yang pasti namanya perdagangan perniagaan identiknya dengan apa? Keuntungan. Ya kan? Kau tinggalkan tuh keuntungan. Bin nawafil dengan hal-hal yang sunnah. Wakasfi darajat. Dan hasil kedudukan al-aliyah fil faradis. Tingginya kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Faradis jamak firdaus. Ya, yang artinya al-bustan dzutsimar. Kebun yang memiliki banyak buah itu namanya firdaus. Jamaknya faradis. Fatatahassar, maka kamu akan merana idza nazarta ila shaimin, ketika engkau melihat bagi mereka kedudukan orang-orang berpuasa, kama tanzur, sebagaimana engkau melihat ilal kaukabi durri, ya, sebagaimana engkau melihat kepada bintang yang bersinar, bintang yang terang, wahum fi a'lal iliyin, sedangkan mereka itu di tempat yang paling tinggi. Artinya apa? Jangan kita batasi puasa bulan suci Ramadan saja. Itu bagi yang dia dengan sebab puasa pun juga selain di bulan suci Ramadan, aktivitas dia biasa kerjakan. Atau memang di situ memang ada hari liburnya yang dia bisa manfaatin untuk puasa. Tapi kalau bagi mereka, apalagi kalian sebagai penuntut ilmu, ya, dengan sebab kalian puasa, jadi lemes. Ya, jadi lemes. Yang apalanya bisa 10 bait, zubat, cuma 4 doang. Kalau begitu, ya kan? Yang safinanya 2 lembar atau 1 lembar, cuma sedikit. Belajarnya lemas, semuanya lemas. Nah, buat penuntut ilmu, udah tinggalin dulu yang sunnah. Fokusin dulu yang wajib. Ya, Gung, ya? Tapi kalau sama aja gimana, Gung? Nggak puasa, dengan puasa sama aja. Males-males juga. Itu dia. Atau bagi mereka yang kerja misalnya, cari nafkah buat istri, buat anak, buat orang tua. Kalau mereka puasa, mereka lemes. Yang biasa narik motor misalnya, bisa dapetin berapa pelanggan, karena puasa cuma 2, cuma 3. Kalau itu puasa sedangkan dia punya kewajiban yang besar untuk dinafkahkan orang-orang. Maka untuk dia nanti aja. Ntar kalau lagi waktu libur, waktu kosong, senggang, puasa. Kalau enggak, fokusin dulu yang wajib. Ya.
Wal ayyamul fadilah, sedangkan masa-masa atau waktu-waktu yang utama, allati syahidatil akhbar bi syarafiha, yang banyak sekali hadis-hadis menyaksikan dengan keutamaan, wa jazili thawab fi siyamiha, dan banyaknya pahala di dalam berpuasanya. Pertama, yaumul arafata. Pertama, hari Arafat. Kapan itu? Hari ke-9 dari Dzulhijjah. Maka sunnah puasa bagi kita ini yang tidak haji. Ya, Mal? Jelas ya? Yang tidak haji puasa. Sunnah. Dzulhijjah itu disunahkan kita untuk puasa. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau bagi yang haji, maka tidak sunnah. Ya. Sunnahnya dikatakan khilaful aula. Sunnahnya dikatakan khilaful aula. Nah itu, dengerin. Bagi orang yang tidak haji kayak kita ini sunnah untuk puasa pada hari ke-9 Dzulhijjah. Karena besokannya kan apa? Idul Adha, lebaran kurban. Ya. Bagi yang haji itu dikatakan tidak sunnah kalau dia sampai ke Arafah di siang hari. Ya, tidak sunnah dia untuk puasa kalau sampai di Arafah di siang hari. Tuh, jadi gini, kayak seperti jamaah haji kan mereka keluar dari fanadiknya, dari hotelnya kan biasanya pagi atau sebelum tuh menuju Bukit Arafat. Nah, buat mereka itu nggak sunnah untuk puasa Arafat. Karena mereka bakal wukuf. Ya kan? Bakal wukuf mereka itu di padang Arafat. Kemudian sunnahnya memang lama di atas itu, di bukit tersebut. Bahkan ala-aula sampai sebelum terbenam. Bersama maghrib bahkan. Tuh. Ya, mereka sunnah jamaah takdim. Nanti pas jalan mereka itu untuk mabit, itu mereka nanti sunnah jamaah takhir. Nah, itu bagi orang yang sampai ke Arafat di siang hari. Tapi bagi mereka yang sampai di malam hari, berarti malam ke-9. Malam ke-9 sudah ada di padang Arafat, udah ada di tenda-tenda. Tenda banyak. Udah di tenda-tenda. Malam ke-9 itu dia udah sampai. Ya kan? Maka buat orang yang malam ke-9 itu sunnah untuk puasa Arafat sekalipun di haji. Sunnahnya untuk mereka itu untuk berpuasa sekalipun dia menunaikan ibadah. Jelas ya? Itu hasilnya tuh. Wa yaum Asyura, dan hari Asyura juga sunnah. Itu keutamaan luar biasa dalam berpuasa hari Asyura. Yang dikatakan yukaffir sana al-madiyah. Dengan sebab puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Wal asyrul awal min Dzulhijjah. 10 pertama. Ini dikit lagi nih. Sunnah nih tanggal 1 puasa. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8. 8-nya namanya apa? Tarwiyah. 8 namanya 9 namanya Arafah. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sunnah puasa. Karena ada khabar ma min ayyaminil amalu fihinna
afdalu wa ahabbu ilallah min ayyamin asyridil hijjah. Tuh. Tidak ada hari apapun berbuat di dalamnya yang paling utama dan yang paling dicinta oleh Allah min ayyami asyridil hijjati, melebihi bulan pada hari yang ke-10 awal dari Dzulhijjah. Inna shoma yaumin minhu ya'dilu siyama sanatin. Sungguh puasa hari dari 10 itu menandingi puasa sunnah sepanjang tahun. Satu harinya itu menandingi puasa sunnah sepanjang. Nah, walailatan minhu ya'dilu qiyama lailatul qadri. Dan malam-malamnya itu ketika kita hidupkan itu seperti menandingi malam Lailatul Qadar. Nah, wa asyrul awal minal Muharram, dan 10 pertama dari bulan Muharram. 10 pertama dari bulan Muharram. Apa aja? Muharram kan? Artinya apa? Asyhurul Hurum. 10 pertama dari bulan-bulan Asyhurul Hurum. Ya, Asyhurul Awal tuh. Muharram, Rajab. Nah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pokoknya Asyhurul Hurum itu yang pertamanya itu afdal juga. Ada hadis menyatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah yang disucikan. Wa shaumul asyhurul hurum minal fadail. Nah, apa aja itu? Wahya Dzulqa'dah. Itu Dzulqa'dah. Dzulhijjah wal Muharram war Rajab. Wahidun fardun. Satu bulannya sendirian, nggak berurutan. Yaitu bulan Rajab. Karena setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Wassalasatun sardun ay mutatabi'ah. Sedangkan yang 3 itu berurutan, sardun, mutatabi'ah. Wa hadza fis sana, ini bicaranya di dalam hitungan tahunan. Wa amma fi syahr, adapun di dalam bulanan, fa awwaluhu, setiap awal bulan itu sunnah. Wa awsatuhu, setiap di pertengahan bulan itu sunnah. Wa akhiruhu, dan di penghujung bulan itu sunnah. Nah, artinya apa? Puasa di awal hari pertama dari setiap bulan Hijriah ya. Bukan Miladiyah, Hijriah. Nanti di pertengahan puasa lagi. Nanti di penghujung. Karena itu yang diamanatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Ausani khalili, kata Abu Hurairah, telah mewasiatkan untukku, memberikan pesan kepadaku, kekasihku Rasulullah SAW, bisyami thalathati ayyamin kulli syahrin. Yang pertama, beliau ausani Khalid Rasulullah salatan, memberikan pesan, memberikan nasihat, wasiat kepadaku Rasulullah SAW akan 3 perkara. Bisyami salasati ayyam fi kulli syahrin. Dengan aku senantiasa puasa setiap bulan sebanyak 3 hari. Yang kedua, warak'atain minad duha, dan mewasiatkan aku untuk senantiasa setiap hari mengerjakan sholat rakaat duha 2 rakaat. Dan yang terakhir, wa utir qabla an anam, dan aku mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Wa ayyamul bid, nah adapun hari-hari yang putih, artinya yang malamnya nanti bakal jadi bulan purnama, malam 13, malam 14, malam 15 puncak. Nah itu juga disunahkan untuk puasa kita setiap bulannya itu. Puasa sunnah tuh setiap bulannya.
Wa amma fil usbu' fa il itsnin wal khamis wal jum'ah. Adapun di setiap pekannya itu hari Senin, hari Kamis, tapi Jumat dengan catatan kalau dia itu diikut sertakan dengan hari sebelum atau hari sesudahnya. Kalau dia mustaqil sendirian itu makruh. Karena buat ibadah kita hari Jumat. Untuk itu ibadah, fokuskan diri kita hari Jumat itu ibadah. Ya kan? Kalau memang puasa dengan sebab puasa itu kita jadi lemah, baca Quran, zikir, selawat, maka jangan puasa dulu. Kalaupun mau hari Jumat juga harus disertakan hari sebelumnya. Kalau nggak hari sebelumnya, hari setelah. Fakafir dzunubal usbu' biyamil itsnin wal khamis wal jum'ah. Maka leburkanlah dosa-dosa selama sepekan itu dengan puasa hari Senin dan hari Kamis, hari Jumat. Wakafir dzunubal syahr bil yawmil awal. Dan leburkanlah dosa-dosa sebulan itu dengan puasa hari pertama minasyahr wal yawmil awsat, dan hari pertengahan wal yawmil akhir, dan hari pengujungan dari bulan itu wal ayyamul biyut. Wa kaffir dzunubas sanah, dan leburkanlah segala dosa sepanjang setahun itu bisyam hadhil ayyam, dengan berpuasa hari-hari ini wal ashhuril madhkurah, dan bulan-bulan yang telah disebutkan tadi, Yaum Arafah, ya kan? Yaum apa lagi? Asyura, Yaumul Asyhurul Muharram. Wala tadhunanna idza sumta, sampai silu. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.